Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Loh, kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan, jadi kan 5 juta. Hari Minggu yang indah ini malah bermunculan berita-berita kebencian dan penghinaan terhadap agama tertentu. Virallah seorang YouTuber bernama Joseph Paul Zhang yang menghina Nabi Muhammad, sekaligus dia mengaku sebagai Nabi ke-26 yang akan meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25. Dan dia juga menantang orang untuk melaporkannya ke polisi dengan imbalan uang 1 juta per kasus. Ini saya kasih sedikit cuplikannya, guys. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang sabar ya guys, jangan marah dulu. Kita belum bahas lebih dalam. Siapa sih dia? Kita perlu tahu orangnya. Dan kenapa sih dia menghina agama Islam? Kita di acara Monton, Raymond Nonton, bersama Doge. Mari kita bahas lebih lanjut tentang kasus penistaan agama oleh Joseph Paul Zhang. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah, itu tuh udah paling mengerikan itu. Horor itu. Serius. Itu horor banget ya. Nah, itu tadi ya, masa-masa pandemi gini masih ngelarang orang buka warung segala macam, ini kan goblok pemerintahnya ini. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan. Titisan setan. Makanya jangan jadi Islam, jadi goblok pokoknya, putusin jadi Islam itu. Rektor pun bisa percaya jin ya, gue bingung loh. Siapa sih sebenarnya Joseph Paul Zhang ini? Kita perlu tahu dulu siapa dia sesungguhnya sebelum kita masuk ke kasusnya. Jadi, jika dilihat dari profil YouTube-nya, yaitu di channel Joseph Paul Zhang, dia memiliki satu link blogspot yang diyakini milik dia sendiri, yaitu christology-apologetic.blogspot.com. Dia mengklaim dirinya adalah seorang apologet Kristen, memberitakan Injil, mengajar dan memuridkan melalui artikel, buku-buku maupun tulisan di media sosial, dan seminar-seminar menjawab iman Kristen. Saat ini telah membaptis ratusan orang ex-Islam yang telah disadarkan melalui pemberitaan Injil yang dilakukan baik lisan maupun tulisan di Indonesia dan di benua Eropa. Wow, telah membaptis ratusan orang ex-Islam. Kenapa harus ada kata ex-Islam di sini? Kenapa dia gak menulis saja membaptis ratusan orang? Tunggu dulu, ada satu pertanyaan yang pasti kalian pengen tahu. Apa itu apologet? Tahu? Nah, menurut KBBI, apologetika adalah uraian sistematis untuk mempertahankan suatu ajaran. Kalau kata apologi berasal dari kata Yunani yang pada dasarnya berarti memberi pembelaan. Nah, apologet Kristen ini bisa disimpulkan sebagai orang yang mempertahankan atau membela ajaran Kristen. Begitu juga di bagian About di channel YouTube-nya Joseph Paul. Dia menjelaskan bahwa dia adalah founder dari The Firm Foundation Indonesia dan Hagios Apologetic Center di Europe. Domisili dia di Jerman dan dia mengajarkan kursus Alkitab di video YouTube dan Zoom dan juga pengajar Alkitab bersertifikasi. Saat ini sih jumlah subscribernya sekitar 50.000 lebih. Video-videonya banyak membahas tentang Kristen dan juga video pembaptisan, dan juga ada beberapa judul video yang provokatif. Nah, sekarang kita baru masuk ke kasusnya. Video dia yang viral baru-baru ini adalah video YouTube berjudul Puasa Lalim Islam. Video berdurasi 3 jam tersebut diposting pada 15 April 2021. Namun yang bikin viral ini adalah potongan video Joseph Paul yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Kemudian dia juga menghina Allah, menghina puasa, menghina agama Islam. Bahkan dia juga menantang orang yang berani melaporkan dia ke polisi karena dia melakukan penistaan agama ya. Dia akan memberikan 1 juta kepada orang itu, maksimal 5 laporan yang dilaporkan. Menantang banget ya orang ini. Orang kumpul keburu sekalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Wah guys, ternyata video ini yang membuat netizen marah.
Mengapa sih ada orang Indonesia yang menghina agama lain? Dan tidak hanya di video berjudul Puasa Lalim Islam ini, yang dimana dia menghina agama Islam, banyak juga video lainnya yang memiliki judul yang sangat provokatif dan terkesan memang menghina agama lain. Semuanya berdurasi 3 jam lebih. Sebenarnya saya juga malas mau nonton video yang 3 jam sampai habis. Wah, nonton di bioskop aja 2,5 jam itu udah sangat capek. Apalagi ini 3 jam hanya full dengan ngobrol-ngobrolan yang berisi tentang hinaan terhadap agama lain. Tapi saya akhirnya berhasil nonton sampai habis video Puasa Lalim Islam ini dan menemukan banyak sekali bagian yang provokatif. Saya sudah potongin dan kalian silahkan nonton sendiri beberapa saat lagi. Kalau kalian mau nonton yang lengkap, versi lengkapnya, langsung aja ke channel dia, Joseph Paul Chang. Dan jangan lupa kasih dislike, kalau bisa sih report videonya ya. Silahkan nonton bagian-bagian provokatif. Kalau ada orang Islam masuk, jangan dikeroyok. Cepetan, jangan dibunuh begitu ya. Nggak boleh fitan-fitan itu nggak enak banget. Mereka yang goblok, mereka yang dungu, tapi itu mereka yang kebelet nafsu pengen menghujat, disuruh antri nggak mau. Sekarang kalau ada Islam, nanti Anda bilang saya Islam, boleh langsung nyelip tuh nanya. Kita mau supaya jangan mengundang fitnah ya, karena orang-orang ini kan memang suka memfitnah kan, biasa itu di mana-mana begitu dia. Restoran nekat buka siang hari, terancam penjara dan denda 50 juta. Gila ya? Gila, lu yang puasa, kita yang menderita. Bangsat lu. Gila. Bangsat FPI, juga ini ya. iya, FPI FPI di penjara kalah. dilarang, udah senang-senang Nih. Pak. Itu udah senang-senang mereka. Bangsat lu. Ya, setan Arabnya kan dikirim ke Indonesia. Setan Arabnya dikirim dibawa taruh di botol-botol kan jin-jinnya itu kan. Dikirim dibawa ke Indonesia, dilepasin buka di Indonesia itu tuh jinnya itu. Lu sana di sini aja lu bikin masalahnya, jangan di negara gua. Nah itu tadi ya, masa-masa pandemi gini masih ngelarang orang buka warung segala macam, ini kan goblok pemerintahnya ini. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan. Bukan setan. Nabi saja bisa bikin salah. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat. Makin beragama makin tinggi. Oh di Arab itu lebih banyak pemerkosaan. Cuman bedanya kalau di Arab datanya kecil. Kenapa? Karena kamu lapor, kamu malah dicambukin di sana. Bukan tolol. Orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini. Mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan mahat biadab. Nah, mereka gunakan itu. Tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan. Makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Makanya jangan jadi Islam. Jadi goblok pokoknya. Putusin jadi Islam itu. Rektor pun bisa percaya jin ya. Gue bingung loh. Orang teriak-teriak itu pakai toa itu ya Pak. Gila ya Pak. Betul. Saya kurang ajar ya Pak. Biadab sekali itu ya. Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan, tidak memberi teladan yang benar. Malah ngoprak-ngoprak. Kayak kalian orang Islam bangsat. Ya kan? Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil trans begitu. Tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Apal tebak deh provinsi mana yang paling rawan pelecehan seksual? Ya di Aceh lah. Muhammad, Nabi ke-26, tidak masuk surga, pasti ada di neraka. Memang di Islam itu apa aja di masalah ya. Memang nggak ada damai. Apa aja mau cari masalah bisa dah pokoknya. Islam itu tiada hari tanpa masalah pokoknya. Setiap hari selalu ada masalah. Saat ini sudah trending Twitter #tangkap Joseph Paul Chang, dan banyak sekali tokoh agama dan orang-orang terkemuka yang mengecam keras tindakan dari Joseph tersebut. Ramai-ramai meminta polisi untuk memburu Joseph Paul Chang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Joseph Paul Chang sudah dilaporkan ke Bareskrim atas laporan polisi nomor LPB 0253/2021
2021 Bareskrim, tanggal 17 April 2021. Kapolri Listio Sigit mengatakan, menurut informasi kantor imigrasi kelas 1 Soekarno-Hatta, berdasarkan travel dokumen nomor B6622531, Joseph Paul Chang sudah tidak lagi berada di Indonesia. Dia tercatat terakhir meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong sejak tanggal 11 Januari 2018. Begitulah Joseph. Wah, dia udah kabur duluan keluar dari Indonesia. Makanya dia berani menghina-hina agama-agama Islam. Karena mungkin dia merasa aman di luar negeri sana, tidak bisa ditangkap sama polisi ya. Kita tunggu saja, semoga dia cepat ditemukan oleh polisi, ya diburu ya, kayak hewan gitu diburu. Dan segera diadili karena kasus penistaan agamanya. Tapi kita bisa lihat juga di Facebooknya dia sendiri, yaitu Apologet Paul Chang. Dia memiliki banyak status-status yang memang provokatif. Ya, rata-rata memang menghina agama Islam semua. Semoga dia cepat sadar bahwa tidak baik menghina agama orang lain, apalagi sampai bikin channel YouTube dan Zoom meeting ya, khusus untuk menghina-hina agama orang. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam berkata-kata, mohon dimaklumi. Dan sekali lagi, video saya bukanlah ajakan membenci, tetapi hanya video penjelasan dari kasus penistaan agama dari Joseph Paul Chang. Nah guys, jangan lupa like video saya jika Anda mendapat informasi, dan dukung saya dan Doge dengan cara subscribe ke channel ini biar kami lebih semangat mengupdate video baru lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 今天阿七墙上写着秦香莲的32岁了，整个当朝驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个当。